أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Jadi siapa baik di antara kita nih Pak yang melihat suatu kemungkaran yang sudah pasti itu tuh perbuatan mungkar, kemaksiatan yang jelas, maka wajib kita menghilangkan kemungkaran itu. Cak mana caranya? Nah, ini Pak, uji Nabi Pak. Fal yughayyiruhu biyadih. Siapa saja di antara kita yang menyaksikan, yang melihat, yang mengetahui, yang mendengar ada kemungkaran terjadi, maka kata Nabi, ubahlah, hilangkanlah, stoplah, hentikanlah kemungkaran itu dengan apa? Biyadih, dengan tangan. Hentikanlah kemungkaran itu dengan tangan. Maksud dengan tangan itu adalah dengan wewenang, dengan kekuasaan, dengan jabatan. Ya, jadi misal Pak, kita melihat ada kemungkaran. Contoh kemungkarannya misalnya ada pesta seks. Oke? Mungkar enggak Pak pesta seks itu? Mungkar enggak Pak? Ada yang ngomong enggak mungkar? Remaja-remaja belum menikah kumpul kebo rame-rame mereka pesta seks misalnya, atau pesta narkoba, mabuk-mabukan, judi. Oke? Kita lihat, kita tahu. Mungkar enggak perbuatan itu Pak? Mungkar. Berdasarkan hadis Nabi ini, karena kita lah tahu itu mungkar, wajib kita hilangkan. Dengan apa? Dengan tangan. Maksudnya dengan kekuatan, dengan wewenang. Siapa yang punya wewenang Pak? Siapa punya wewenang? Presiden, polisi, jaksa. Yang paling bawah camat, gubernur, wali kota, apa lagi? Camat, RW, lurah dulu, RW, RT. Mereka inilah Pak yang punya wewenang Pak. Oke, nah sekarang ketika Bapak menyaksikan itu perbuatan mungkar itu, Bapak bisa enggak menghilangkan perbuatan itu dengan wewenang Bapak? Kalau Bapak ada wewenang, Bapak punya kemampuan, punya legalitas, ya, punya kekuatan, Bapak diem baik tanpa berusaha untuk menghilangkan kemungkaran itu, berdosa. Ini malah tidak didukung. Didukung, yang punya wewenang itu mendukung, tanda tangan ini. Oh. Pesta narkoba, yang tanda tangan siapa? Pak RW, RT, yang tanda tangan. Padahal orang yang punya wewenang wajib menghentikan kemungkaran itu. Nah sekarang Pak, kita sedih kita Pak melihat kemungkaran depan mata kita, sedangkan kita ini tidak kate wewenang. Jadi apa sikap kita? Nah, ada perintah Nabi selanjutnya, ya. Makanya itulah penting Pak kekuasaan Pak, pentingnya jabatan, wewenang itu. Orang ustadz cak model kami nih, ustadz Cik Nang dan sebagainya, ngomong bebui-bui Pak, ya Pak, tidak dengar hukum. Dia dengar, cuman masuk kuping kanan kuping kiri. Misalnya, anak-anak jangan lagi main judi slot ya. Main apa? Pegasus itu, main apa? Yang judi-judi slot itu. Didengar tidak oleh budak Pak? Didengar, tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi Pak, kalau misalnya yang punya wewenang ngomong, dibuat undang-undang, dibuat aturan, seluruh aplikasi judi slot ditutup. Nah dia sudah mencegah kemungkaran Pak, ya. Maka kita tuh harus mendukung orang-orang baik, orang-orang soleh tadi. Jabatan itu penting. milih RT, milih RW yang punya visi,
mencegah kemungkaran, bukan yang memfasilitasi kemungkaran. Ya, karena kita yang milih itu akan ditanya kayak gitu, akan dimintai jawaban di situ. Ya, gubernur kalau di BKB itu ada pesta maksiat, tidak usah demo-demo dia pak, buat surat, tembuskan ke polisi. Malam ini, malam tahun baru, aku dak galak bujang-bujang remaja-remaja Palembang ini pesta miras, pesta zina, pesta narkoba, tutup BKB malam ini kecuali acara zikir bersama. Woi, dapat pahala besar pak, lebih banyak pahala gubernur itu. Tapi udah dia melok joget pulau dia kan melok. Ayo kapan lagi jadi misalnya. Ya, kita tak nyebutkan gubernur ini dah, apa contoh bae. Ya kan? Ustad ceramah, kan diagui uang pak. Tak diagui, didengar bae, tapi tak diagui. Ya. Nah, maka kata Nabi, kalau kita melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu dengan wewenang kita, jabatan kita. Kalau seorang guru tuh pak punya wewenang di sekolah untuk mencegah kemungkaran terjadi kepada murid-muridnya. Buat aturan, buat ketentuan, punya wewenang dia. Orang tua kita nih pak, anak kita misalnya keluar rumah, anak kita misalnya berbuat sesuatu, kita punya wewenang pak, punya kekuasaan, tapi tetap bukan dengan kekerasan. Ya, tidak boleh mencegah kemungkaran lalu kemudian muncul kemungkaran yang baru. Kita mencegah kemungkaran, tiba-tiba muncul kemungkaran baru bahkan yang lebih besar daripada kemungkaran itu. Ya, makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, mencegah kemungkaran itu pak yang harus diperhatikan tuh dua. Yang pertama, jangan menyuruh yang ma'ruf, jangan mencegah dari yang mungkar kecuali dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Siapa pak yang senang dimarahi di depan rame misalnya? Kamu nih bro, siapa yang galak? Dah galak. Yang kedua kata beliau dengan adil. Dengan adil. Yang ketiga dengan ilmu, mencegah ma'ruf, mencegah mungkar dan menyuruh ma'ruf itu dengan ilmu. Ya. Nah, itu Pak. Jadi penting kekuasaan. Kita harus bisa mencegah kemungkaran itu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.